pada bidang pertanian. Saya Afi Mahmud sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya Iman Wahidi sebagai pemateri kedua. Saya Iman Husaini sebagai pemateri ketiga. Bioteknologi pertanian. Macam-macam bioteknologi pertanian, hidroponik dan aeroponik, kultur jaringan tumbuhan, tanaman transgenik, penggunaan teknologi hibrid, pembentukan varietas tanaman unggul, hidroponik dan aeroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman, di mana tumbuhannya sebuah tanaman akan tetap pada tumbuhan dengan baik apabila nutrisi unsur hara yang dibutuhkan selalu tercukupi. Dalam konteks ini, fungsi dari tanaman adalah untuk penyangga tanaman dan air yang ada merupakan pelarut nutrisi untuk kemudian bisa diserap tanaman. Pola pikir inilah yang akhirnya melahirkan teknik bertanam dengan hidroponik, di mana yang ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Aeroponik merupakan sistem yang akarnya secara berkala dibasahi dengan butiran-butiran larutan nutrisi yang harus seperti kabut. Metode ini tidak memerlukan media dan memerlukan tanaman yang tumbuh dengan akar yang menggantung di udara atau pertumbuhan luas yang luas, yang secara berkala akar dibasahi dengan kabut halus dari larutan nutrisi. Aerasi secara sempurna merupakan kelebihan utama dari aeroponik. Teknik aeroponik telah terbukti sukses secara komersial untuk pertambahan bibit, produk benih kentang, produk tomat, dan tanaman daun, karena penemu Richard Strauss memanusiakan teknologi aeroponik pada tahun 1983. Aeroponik telah dilaksanakan sebagai alternatif untuk sistem pengairan hidroponik secara intensif di seluruh dunia. Kepada pemateri kedua, saya persilakan. Semua yang hidup dan mempunyai sifat yang sama dengan hidupnya. Kultur jaringan merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata, tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat
Untuk mendapatkan variasi unggul baru, teknik yang digunakan adalah pemudiyaan tanaman dengan teknik mutasi radiasi. Secara singkat, prosesnya adalah benih induk disinari dengan radiasi gamma cobalt 60 dengan dosis 0,20 kg. Satuan radiasi yang aman untuk bahan makanan. Radiasi mampu menembus biji tanaman sampai kehabisan kromosom. Struktur kromosom pada biji tanaman dapat dipengaruhi dengan sinar radiasi ini. Perubahan struktur karena radiasi dapat berakibat pada perubahan sifat tanaman dan keturunannya. Fenomena digunakan untuk memperbaiki sifat tanaman agar mendapatkan biji tanaman dengan keunggulan tertentu. Misalnya tahan gamma, tahan kekeringan, dan cepat panen. Padi yang diradiasi bersifat aman sepenuhnya. Tidak ada unsur radioaktif yang ditinggal. Penelitian dan pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi yang dilakukan Batan direncanakan untuk berkontribusi terhadap pengkayaan jumlah varietas nasional Indonesia. Sampai tahun 2013 ini, selain 20 varietas padi unggul, juga dihasilkan 8 varietas kedelai, 2 varietas kacang hijau, 1 varietas sorghum dan gandum tropis. Pembentukan varietas tanaman unggul. Teknik-teknik bioteknologi juga dimanfaatkan untuk membuat jenis tanaman unggul yang baru. Hal ini diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan yang terus meningkat, sedangkan luas lahan pertanian cenderung menurun. Tanaman unggul ini diharapkan mempunyai produktif yang lebih baik. Selain itu, peningkatan hasil juga dilakukan upaya perbaikan pada kandung nutrisi, kelestarian lingkungan, usia panen, dan berbagai nilai tambah yang lain. Peningkatan kandungan nutrisi pada tanaman pisang, cabai, stroberi, dan ubi jantan. Kandungan bahan berkhasiat obat misalnya pada tomat dengan kandungan lycopene yang tinggi yang berguna sebagai antioksidan untuk mengurangi kanker, serta pada padi dengan kandungan vitamin A dan zat besi untuk mengatasi anemia dan kebutaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1.